Sahabatku, Sobat NC, dimanapun kalian berada, saya lihat di beberapa konten Sobat NC masih banyak sekali yang bertanya tentang sensasi anxiety disorder ya. Jadi mereka banyak sekali merasakan sesuatu, terus apakah saya mengalami anxiety. Jadi misalkan kayak ada yang bertanya tentang sering mimpi buruk, atau mungkin ada yang bertanya tentang sering cemas berlebihan, atau mungkin ada yang bertanya tentang sering mengalami panik sampai susah mengambil nafas. Itu selalu bertanya lagi dan bertanya lagi. Jadi di video kali ini saya ingin coba sebutkan sensasi-sensasi psikosomatik atau anxiety disorder yang paling sering dialami ya. Jadi nanti harapannya adalah kalian sudah tidak lagi istilahnya bingung, kalian sudah tidak lagi ragu apakah sedang mengalami anxiety disorder atau psikosomatis, atau hanya sekedar istilahnya sensasi biasa ya. Jadi kalian bisa membedakan ya. Jadi yang pertama yang sering dirasakan oleh penderita anxiety disorder adalah mudah mengalami kecemasan berlebih. Jadi setiap melakukan segala sesuatu itu selalu disertai dengan rasa cemas, dan cemasnya ini berlebihan ya, tidak seperti cemas biasa. Jadi kalian merasa was-was akan sesuatu yang buruk, akan mengalami satu musibah, satu kecelakaan, atau mungkin bahkan kematian. Jadi seperti rasanya itu sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang buruk, atau bahkan bisa istilahnya mengalami kematian. Seperti itu ya, biasanya pikirannya selalu ke arah situ. Itu salah satu contoh gejala psikosomatik atau anxiety disorder. Terus kemudian juga sering merasa panik, serangan panik yang datang tiba-tiba membuat kalian nge-freeze, kalian nge-blank, kalian bingung untuk istilahnya seperti orang bingung, seperti orang linglung, dan rasanya seperti sebentar lagi nyawa kita akan dicabut. Nah itu biasanya perasaan itu juga sering muncul ya ketika datang panic attack ya. Terus kemudian sensasi yang lain adalah kalian biasanya pada saat panik tadi, atau mungkin pada saat salah makan, atau misalkan sedang memikirkan sesuatu yang cukup memberikan tekanan, atau mungkin sedang stres seperti itu, tiba-tiba kalian mengalami perut yang penuh, ulu hati yang sesak, terus sampai kalian dada terasa sempit dan susah mengambil nafas. Ada juga yang nafas pendek, ada yang memang susah mengambil nafas, nafas seperti terengah-engah ya, tersengal-sengal. Itu juga salah satu sensasi anxiety disorder. Jadi kalian nggak usah lagi istilahnya menduga-duga penyakit lain ya. Jadi biar tidak tambah parah kecemasannya. Terus sensasi yang sering timbul lagi adalah seringnya keliengan ya, pasti ya, keliengan atau berkunang-kunang, atau mungkin off balance, kehilangan keseimbangan. Itu sangat sering dialami juga, karena pada saat kita mengalami kecemasan yang tinggi itu biasanya energi kita lebih cepat habis, sehingga kita gula kita rendah. Terus juga karena susah mengambil nafas tadi juga menyebabkan kita kekurangan oksigen, sehingga asupan oksigen ke otak kita, terutama ke saraf keseimbangan, menjadi berkurang. Nah, itu juga menyebabkan keliengan ya. Jadi kalian juga kalau mengalami keliengan ya, ada baiknya kalian cek dulu apakah sedang mengalami misalkan tensinya tinggi atau enggak, kolesterolnya tinggi atau enggak, atau mungkin apakah punya vertigo segala macam. Dipastikan dulu, general check up. Kalau misalkan hasilnya bagus, biasanya itu keliengan yang disebabkan oleh sebab tadi ya, bisa kekurangan oksigen, bisa kekurangan gula karena terlalu cemas, atau mungkin kalian terlalu lama rebahan, atau mungkin kalian kurang gerak, bisa jadi ya, macam-macam ya. Terus juga sensasi yang lain yang sering dialami adalah seringnya kalian terbangun di malam hari karena reflux itu adalah naiknya asam lambung ke tenggorokan sampai menyebabkan kalian mual,
Terus kadang-kadang disertai dengan jantung berdebar ya, itu sering membuat kita terbangun di malam hari sehingga menimbulkan rasa kepanikan yang luar biasa. Itu juga salah satu sensasinya. Terus ketika mengalami nggak usah panik ya, kalian cukup cari posisi yang rileks, duduk bersandar, minum air hangat, sendawakan, terus kalian atur olah nafas ya, seperti itu ya. Terus biasanya selain kebangun di malam hari karena refleks, juga seringnya kalian mimpi buruk ya, mimpi aneh-aneh, pokoknya intinya mimpi yang menakutkan seperti itu juga sebenarnya bukan hal yang mistis ya, itu karena pada saat kita kecemasannya tinggi, maka hormon kortisol kita juga ikut tinggi. Itulah yang menyebabkan pikiran bawah sadar kita menjadi penuh dengan hal-hal negatif yang istilahnya direspon oleh otak kita menjadi suatu mimpi buruk ya, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang kita takutkan kadang kita impikan, termasuk hal-hal yang kita takutkan di masa lalu ya, macam-macam ya. Terus apalagi ya, sebenarnya banyak sekali sensasi yang sering dialami oleh penderita anxiety disorder. Itu termasuk sensasi yang melibatkan perasaan ya, tiba-tiba kita sedih, tiba-tiba kita merasa takut seperti itu, atau mungkin sampai takut keluar rumah karena takut terjadi sesuatu yang buruk, takut pingsan, takut jatuh, takut kematian. Terus kemudian juga ada yang takut berkendara, atau mungkin istilahnya takut mendengar kabar-kabar buruk. Intinya segala hal yang datang ke kita itu selalu kita respon dengan negatif. Orang yang memiliki anxiety disorder itu memiliki hormon stres yang sangat tinggi, sehingga istilahnya tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri ya, selalu negatif. Dan kalian juga harus sangat memperhatikan tentang hormon-hormon kebahagiaan agar bisa menetralisir si hormon kortisol itu. Oke, itu mungkin sebenarnya masih banyak lagi sensasi yang lain, tapi kali ini kita bahas itu dulu. Jadi kalian tidak lagi bertanya-tanya tentang apakah ini anxiety, apakah ini psikosomatik, apakah ini GERD, seperti itu ya. Jadi kalian, oh memang yang kurasakan seperti ini, oh berarti ini memang sensasi dari anxiety disorder, gangguan kecemasan yang biasanya menyertai GERD ya. Jadi kalian tidak lagi berpikir terlalu jauh penyakit-penyakit kronis yang mematikan. Oke sahabatku, tetap terapkan pola 4P, jaga pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya, pola sifatnya diperbaiki, dan juga melatih kepasrahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bangkit luar biasa.